Ajaran pertama, Nabi SAW tidak ditemukan dalam riwayat berhubungan badan atau seksual di siang hari, selalu di malam hari. Ya. Bila Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya, itu selalu di malam hari. Jadi kalau bapak ibu ingin mengikuti sunnah, mengikuti Rasulullah, maka usahakan semaksimal mungkin kalau ingin melakukan hubungan, lakukan di malam hari, bukan siang. Ya. Sekalipun tidak ada larangannya, tapi Nabi mengajarkan di malam hari. Teruskan. Kemudian setelah masuk kamar mandi, akan melakukan mandi. Setelah selesai, bukan wudhu ya, masuk kemudian akan mandi. Bagaimana cara mandinya? Dan mandi itu disebut dengan mandi apa? Dalam istilah fikih, mandi setelah berhubungan suami istri itu disebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Saya tulis bahasa Arab ya, mandi janabah atau junub. Bukan janub tapi junub. Kalau janub itu artinya selatan, shimal utara. Kalau junub itu mandi yang dilakukan setelah berhubungan. Perhatikan, janabah atau junub itu terambil dari kata al-janbu, janabah. Yang berarti sisi satu bagian atau pinggir tertentu. Sisi satu bagian atau pinggir tertentu. Karena itu orang Arab kalau mengatakan saya di satu sisi, kamu di sisi yang lain. Ana fi hadzal janib wa anta fi janibin akhar. Jelas ya? Satu bagian tertentu. Kalau ini ingin dijamakkan, maka jamaknya menjadi junub atau jawanib. Jelas ya? Sifatnya disebut dengan janabah. Jelas sampai sini? Kenapa mandi itu disebut dengan mandi janabah? Beda dengan mandi yang biasa. Ingin memberi kesan bahwa dalam mandi itu semua sisi, semua bagian yang ada dalam tubuh kita itu mesti tersapu dengan air. Oke? Jadi bukan seperti mandi biasa yang mungkin sebagian ada yang tidak terbasuh. Disebut dengan janabah, semua sisinya mesti terbasuh. Tulis hadisnya. Aisyah, hadis Al-Bukhari, nomor hadis 248. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 248. Al-Bukhari 248. Muslim nomor hadis 316. Saya ajarkan caranya bagaimana Nabi mengajarkannya. Ini hadis riwayat Aisyah. Nanti yang kedua dari Maimunah binti Al-Harith. Mohon Bapak ya, Ibu fokus di sini. Barangkali sudah puluhan tahun ada yang keliru kita. Okay? Pertama, hadis riwayat Aisyah dulu. Rasulullah SAW ketika beliau hendak mandi janabah, itu yang dilakukan adalah menuangkan air dulu, membasuh kedua tangannya. Okay? Jadi dua tangannya dulu dibasuh. Kemudian setelah itu, ini gambaran umumnya, beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Jelas sampai sini? Basuh tangan, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang ketiga, dari bejana yang sudah disiapkan itu, kalau kita mungkin gayungnya sudah ada, mengambil sebagian air, kemudian menyela-nyela rambutnya, diratakan dengan tangannya. Jadi tidak langsung menyiram air Pak ya, tidak langsung menyiram air Ibu ya. Jadi yang pertama ingat, air diambil untuk basuh tangan kita dulu. Yang kedua apa? Berwudu seperti wudu untuk sholat. Sebentar Pak, itu lewat hadis Maimunah. Oke, saya sampaikan bagian pertama dulu. Nanti diperinci di Maimunah binti Al-Harith. Yang kedua apa? Berwudu dulu. Yang ketiga apa? Menyela-nyela kepala atau rambut ya, rambut kita. Yang keempat, kemudian mengambil air, membasuh, menyiramkan di kepala keseluruhan. Belum ke sini dulu, belum ke badan ya. Baik. Saya ulangi pelan-pelan. Satu, mencuci tangan. Kedua, berwudu seperti untuk sholat. Ketiga, menyela-nyela rambut, meratakan keseluruhan. Keempat, menyiram rambut keseluruhan di kepala. Setelah itu, baru disiramkan secara keseluruhan. Jelas sampai sini? Disiramkan secara keseluruhan menggunakan sabun dan seterusnya. Ini gambaran hadis yang pertama yang umum sifatnya. Oke? Baik. Coba kita lihat. Di sini. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ini riwayat siapa tadi? Aisyah.
radhiyallahu anha. Sekarang Nabi SAW ketika tinggal di rumah Maimunah, kemudian setelah itu berhubungan dengan Maimunah binti Al-Harith, salah satu istri beliau. Kemudian Nabi SAW melakukan mandi janabat saat itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Maimunah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di Al-Bukhari nomor hadis 265. Perhatikan. Sebentar, saya menyimpang dulu pelan-pelan. Ibu masih ingat Bapak kisah Ibnu Abbas itu? Anaknya usia berapa tahun? Baik. Silahkan cek pertemuan kita yang lalu, hadis Abu Daud nomor hadis 1365 itu ya. Ibnu Abbas dalam usia 4-5 tahun itu memaksa ingin tinggal di rumah bibinya Maimunah. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Tinggal di sana, ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidurnya sampai tahajud. Saya pernah terangkan ini ya. Ibnu Abbas memperhatikan itu, berdiri di depan kamar Nabi, diperhatikan bagaimana kira-kira Nabi bangun tidurnya. Sampai kemudian tahajud, diajak beliau untuk menunaikan tahajud. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kelak kemudian hari, Ibnu Abbas ini karena sungkan bertanya kepada Aisyah kan, kalau Maimunah itu bibinya, bertanya kepada Maimunah bagaimana caranya Nabi SAW bermandi janabah. Disinilah muncul bagian yang kedua yang lebih terperinci. Satu, kata Maimunah, Nabi SAW bila hendak beliau bermandi janabat, perhatikan, satu, mengambil air dengan tangannya, lalu kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Nah, kalau Bapak tadi sampaikan, kalau ingin cari referensinya, itu bukan riwayat yang Aisyah, tapi riwayat Maimunah binti Al-Harith. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, hampir mirip dengan yang tadi, menyela-nyela bagian rambutnya. Bagi perempuan, ada dua cara. Boleh diikat, dikepang, karena Maimunah itu juga pernah diikat, dikepang. Langsung bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saat mandi perlu aku uraikan rambutku? Kata Rasulullah, tidak perlu, cukup kamu guyur semuanya itu, dan bila telah merata sah mandimu. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah diratakan, lebih baik kemudian bisa diuraikan. Setelah itu selesai, kemudian diguyur, selesai sampai sini, baru kemudian berwudu seperti wudu layaknya sholat. Tapi kaki belum dibasuh. Kaki belum dibasuh. Saya ulangi, ambil air, basuh kemaluan dengan tangan apa? Kiri. Setelah itu menyela-nyela kepala. Setelah itu ambil air, kan? Basuh, baik siram, berwudu seperti layaknya wudu akan sholat, tapi kaki kita belum dibasuh. Jadi cuma sampai telinga ya. Setelah itu siramkan secara keseluruhan. Terakhir setelah selesai baru cuci kaki. Jelas sampai sini? Nah, ini bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 265. Nah, dari sinilah kemudian ulama menggabungkan kedua hadis ini, dibuatlah susunan yang lebih lengkap. Masih? Baik, jadi dari yang pertama kalau kita gabungkan dua hadis ini, pertama mengambil air, cuci tangan dulu, riwayat Aisyahnya. Setelah tangan dicuci kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu selesai, ada yang terlewat tadi. Kalau di zaman Nabi, setelah mencuci kemaluan, dibasuh dengan air, lalu Nabi menepuk-tepukan ke tanah atau ke tembok. Ya. Itu maksudnya menghilangkan barangkali sebagian kuman-kuman yang masih menempel. Sifat tanah kan bisa menghilangkan, karena dulu belum ada sabun seperti sekarang. Kalau Bapak ingin ikut, Ibu ingin ikut sunnah Nabi, ikuti dengan cara yang cerdas. Jangan setelah dibasuh, tempel-tempelkan ke tembok ini. Cukup pakai sabun, dicuci dengan sabun. Saya ulangi dari awal, tangan dibasuh dulu, basuh kemaluan, kemudian cuci dengan sabun. Setelah itu sela-sela kan? Baik ya, sela-sela, basuh kepala keseluruhan, berwudu seperti layaknya untuk sholat sampai kakinya. Satukan, sampai kakinya. Baru setelah itu dibasuh secara keseluruhan, mandi dengan rapi. Kalau sudah dilakukan, tidak perlu wudu lagi. Tidak perlu wudu lagi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saya perlu setelah mandi janabat itu berwudu kembali? Kata Nabi, harus seperti mandi apa lagi untuk membersihkan? Bahasanya metafor, harus seperti mandi apa lagi? Artinya setelah wudu, setelah mandi tidak perlu